Sejahtera dari Lab Kimia Analisis Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dalam sesi ini kami akan menunjukkan cara titrasi yang tepat. Langkah titrasi adalah sebagai berikut. Siapkan peralatan yang diperlukan. Pastikan semua alat dalam keadaan bersih dan kering. Masukkan titran ke dalam buret dengan menggunakan bantuan corong. Pastikan saat memasukkan larutan, posisi buret dalam keadaan tertutup. Di keran bawahnya itu harus dalam keadaan tertutup. Bilas dahulu buret dengan pelarut yang digunakan. Larutan pencuci dibuang melalui keran. Setelah yakin bahwa buret siap digunakan, pasang buret di statif dengan posisi tegak lurus. Masukkan titran kembali ke dalam buret dengan bantuan corong. Pastikan bahwa cairan terisi di atas angka 0 pada buret. Pastikan juga tidak ada gelembung sama sekali di buret. Jika ada gelembung, keluarkan gelembung dari bawah melalui keran. Paskan hingga tanda 0. Kemudian lakukan cek pada zat yang akan titrasi. Apakah sudah lengkap dan diberi indikator yang diperlukan. Letakkan zat yang akan dititrasi pada posisi yang nyaman. Kita bisa memegang tangan kanan atau dengan tangan kiri. Jika terbiasa dengan tangan kiri, posisi tangan yang lain memeluk keran buret dengan melingkarkan tangan di sekitar buret. Keluarkan zat pelan-pelan atau cepat sesuai dengan instruksi dari asisten. Jika terjadi perubahan warna atau endapan atau kekeruhan yang menandai bahwa sudah mencapai titik akhir titrasi atau TAT, maka titran dikeluarkan lebih perlahan lagi. Bila perlu, semprot dengan botol semprot yang berisi pelarut untuk menjatuhkan tetesan dari keran, ujung keran buret. Alasi dengan kertas putih atau hitam untuk melihat perubahan warna atau endapan atau kekeruhan. Hentikan titrasi saat telah terjadi titik akhir titrasi atau TAT. Catat angka yang tertera di buret. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Untuk menggantikan proses mengucap, kita dapat menggunakan magnetic filler jika memang tersedia. Dua, idealnya volume titran adalah 30-70% dari kapasitas buret. Karena itu, jika volume titran kecil karena jumlah zat sedikit, perlu dilakukan penggantian buret dengan menggunakan mikroburet. Teknik memasukkan pelarut di mikroburet agak berbeda dengan buret biasa.
Memasukkan pelarut di bagian pelarut, kemudian dikeluarkan secara perlahan. Pastikan tidak ada gelembung di bagian yang berskala. Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah aturan membaca skala pada buret. Harus memperhatikan angka penting dan angka perkiraan yang telah disampaikan di kuliah. Pada video ini akan digunakan dua alat sebagai contoh agar pemahaman tentang angka penting menjadi jelas. Yang pertama adalah buret 25 mili. Setelah dilakukan titrasi, alat menunjukkan angka 8,45. 8,4. Nah, 8,4 adalah angka penting. Yang dituliskan harus ada angka perkiraan karena terletak antara 7,4 dan 7,5. Maka pengukuran yang dituliskan adalah 7,45. Jadi batas larutannya antara 7,4 dan 7,5, yang tertulis adalah 7,45. Angka 5 terakhir adalah angka perkiraan. Yang kedua adalah mikroburet 5 mili. Setelah dilakukan titrasi, larutan mencapai batas 1,35. 1,5 adalah angka penting. Yang ditulis harus ada angka perkiraan. Karena pengukuran kali ini batas larutan terletak persis di angka 1,35, maka yang tertulis pengukuran itu adalah 1,350. Jadi angka 0 yang paling terakhir adalah angka perkiraan. Teknik ini dapat diterapkan untuk alat lain, kecuali alat yang sudah ada skala pastinya. Demikian tutorial cara titrasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe untuk mendapatkan video-video tutorial selanjutnya. Salam sehat dan Viva Widya Mandala Surabaya.